Baik, kita lanjutkan dari sisi bawah Kali Ciliwung di pinggir dari retaining wall ataupun jalan inspeksi yang ada dinding penahan tanahnya. Kita menuju ke area pinggir jembatan yang ada di sana. Kita lihat terlebih dahulu rumah-rumah warga. Dari atas jalan inspeksi, tinggi rumah-rumah warga yang ada di sini hampir sama lantai duanya dengan tinggi permukaan jalan. Dengan begitu tentu diharapkan tanggul ini dapat melindungi warga dari luapan air Kali Ciliwung. Di bagian bawah ada saluran air rumah warga yang juga mengalir ke arah pintu air yang sudah dikerjakan. Kembali seperti tadi ya, harapan warga di sini dibuatkan seperti yang kita injak. Ini semacam turap juga ya, namun ke arah pinggir rumah warga yang ada. Nampak dua warga yang ada di sini mengerjakan anak tangga dari dinding tanah yang sudah menjadi pelindung mereka dari luapan air Kali Ciliwung. Tampak di sini secara keseluruhan Kali Ciliwung melebar ya, terutama ke arah Rawajati, karena yang di seberang itu masih ada bagian belakang rumah warga yang ada di pinggir kali. Kemudian ke arah permukaan air Kali Ciliwung yang ada di bawah juga kita lihat adanya semacam tiang-tiang pancang. Nah, tiang pancang tersebut seperti yang kita pernah lihat sebelumnya, berfungsi untuk menahan atau menguatkan dari turap yang dibangun, yang bagian atasnya sudah kita bisa lihat pile cap-nya ataupun beton memanjang. Sama dengan lokasi lainnya, di sini beton pelapis jalan ataupun beton jalan inspeksi ini ada 2 lapis ya. Sebelumnya ada yang di bawah, kemudian ditambah dengan lapis berikutnya. Tinggi dari lapis ini adalah sekitar 25 cm. Tinggal pengurukan tanah yang ada ke arah pinggir. Tiang pancang yang berwarna biru berada di sisi rumah warga di sana, dan itu adalah batas akhir dari area pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung. Sangat rapi ya kalau kita lihat di sini. Di depan itu adalah jembatan yang menghubungkan Kalibata ke arah Cililitan. Kemudian yang di sisi kiri kita ini Jakarta Timur masuk ke area ataupun kawasan Cawang. Sedangkan yang di selatannya itu masuk ke area Cililitan. Di seberang di pojokan sebenarnya itu tadi bukan Kali Ciliwung yang ke arah kandang yang ada di sana, dan merupakan bagian tanah dari rumah warga yang kelamaan terkikis oleh hantaman air Kali Ciliwung, terutama pada saat permukaan air cukup tinggi. Karena di situ adalah belokan. Kita juga turun ke area sisi bawah. Di sini dapat kita lihat pemasangan dari retaining wall sudah sampai ke tanah yang kita injak ya, dan sudah selesai. Kita berdiri di atas pile cap ataupun beton memanjang yang berfungsi untuk mengikat turap di bagian bawah. Nah, turap ini berfungsi menguatkan tanah ke arah jalan inspeksi, kemudian menjadi bagian bawah dari area tebing ataupun tanggul, serta bagian ke bawahnya lagi adalah bekas tanah sedimentasi. Ada masukan ya dari sahabat on-road Indonesia dan juga para netizen, para pemerhati lingkungan yang fokus untuk kemaslahatan pengendalian banjir Jakarta agar dapat mengeruk tanah tersebut sehingga daya tampung kali benar-benar menjadi optimal. Yang ini nih. Meskipun sebenarnya itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, karena di sini ada gundukan seperti bukit di mana berisi tanah-tanah sedimentasi yang bercampur sampah. Di bagian bawah ini adalah jejak-jejak dari ekskavator ya, yang berada di sini pada saat proses normalisasi dan juga pengerukan bagian pinggir Kali Ciliwung.
Normalisasi sendiri adalah proses pelebaran kembali Kali Ciliwung yang menyempit sesuai dengan informasi warga yang sudah lama tinggal di sini. Bahkan sejak mereka kecil, Kali Ciliwung ini sebenarnya lebar. Kemudian lama-kelamaan menyempit, ditambah lagi banyak rumah-rumah yang mulai dibangun di pinggir Kali Ciliwung, ya, pemanfaatan lahan-lahan oleh mungkin oknum-oknum yang mencari area-area yang tidak diawasi, kemudian membuat hunian di sana. Nah, ini adalah proses pelebarannya dan kita lihat sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dan pekerjaan ini merupakan kolaborasi pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta saat ini, karena bukan daerah khusus ibu kota, dengan pemerintah pusat. Memang kolaborasi diperlukan agar dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Misal kalau air naik, ya, kurang lebih setengah atau sampai maksimal setinggi dari tanggul yang dibuat, ya, biasanya rumah warga itu sudah tenggelam. Namun kali ini mereka jauh lebih aman. Kita telusuri jalan inspeksi ke arah bawah jembatan. Sebelumnya memang di sini terdapat rumah-rumah juga di mana kita berdiri, namun rumah-rumah itu sudah dibongkar dan ada gang-gang seperti yang ada di depan kita. Saluran air rumah warga ke arah tadi pintu air yang sudah disiapkan ataupun kolam penampung. Yang kita tunggu bersama adalah yang di seberang, karena itu masih menjadi mungkin bagian, ya, lanjutan dari normalisasi Kali Ciliwung yang sudah dikerjakan dari 17,4 km tinggal 17,1 km. Masih banyak sebenarnya, tetapi paling tidak setiap pekerjaan selalu ada hasil, ya. Jadi kalau kita serius dan dikerjakan, pasti ada hasil dan pasti ada manfaat bagi masyarakat. Ke arah pinggir jembatan di sini turapnya makin lama makin ke arah jalan inspeksi. Dan di bawah dari jembatan ini dimanfaatkan oleh warga untuk menaruh barang bekas dan juga kandang-kandang dari hewan peliharaan. Ini ada turap batu kali, dan di bawahnya ada turap pile, ya, ataupun seed pile beton yang ditanamkan ke dalam tanah. Paling tidak ini sudah memberikan manfaat bagi warga yang ada di sini. Jalan inspeksinya sama tingginya dengan permukaan jalan yang ada di bawah jembatan. Walaupun yang kita dengar dari warga, banjir yang cukup besar itu bisa sampai menenggelamkan jalan yang ada di bawah jembatan. Nah, paling bagus lagi, ya, seperti di Kampung Pulau atau juga di Bukit Duri, jalan inspeksi yang sudah selesai bagian pinggir ke arah kali ini dibuatkan dinding ataupun tanggul beton lagi ditambah ke atas, ke sisi atasnya, sehingga lebih tinggi, ya, dan dapat menampung air lebih banyak. Kita coba lihat kondisi sebelumnya. Nah, ini adalah Kali Ciliwung di mana masih ada rumah warga di bagian pinggir. Ini di tahun 2023 awal. Kemudian ada bukit-bukit sedimentasi dan Kali Ciliwungnya masih menyempit. Di beberapa titik itu lebarnya hanya sekitar 10 sampai 12 meter. Kalau air cukup banyak di sini, yang pasti daya tampung kali lebih sedikit dibandingkan dengan yang tadi yang sudah selesai. Proses pembebasan lahan, ya, di Februari Maret itu masih berjalan dan beberapa rumah warga sudah dibongkar. Terdapat juga saluran air rumah warga yang sebelumnya dan sekarang menggunakan kolam penampung serta pintu air. Di sisi Jakarta Timur, di sini masih banyak kepadatan rumah warga di area belokan Kali Ciliwung. Bahkan di bagian bawah kita lihat sisi belakang rumah warga ada di pinggir kali. Dan di lapangan yang ada di tengah kita lihat adanya perahu-perahu yang berfungsi untuk
penyelamatan biasanya, terutama pada saat banjir. Nampaknya Jakarta Timur juga membutuhkan proses normalisasi, pembuatan tanggul, sehingga warga yang ada di sana, terutama di belokan Kali Ciliwung di sini, juga tetap aman. Bagian tengah dapat kita lihat belakang rumahnya ada di pinggir kali. Hal ini juga kita lihat di kawasan Manggarai ya, di jembatan yang menghubungkan Slamet Riyadi, Jakarta Timur ke arah Jalan Manggarai Utara. Di sana rumah-rumah warga benar-benar berada di atas air ataupun di sisi pinggir Kali Ciliwung yang sempit. Ditambah lagi banyaknya sampah yang tersangkut ya, dan warga yang ada di sana juga memanfaatkan air Kali Ciliwung untuk kehidupan sehari-hari. Cukup padat ya. Nah, negara-negara yang maju mereka melakukan pembangunan hunian-hunian vertikal, kemudian warga-warga yang ada di kawasan padat termasuk yang pinggir kali, mereka lakukan relokasi, kemudian area tersebut, area pinggir kali, area padat itu dilakukan penataan. Penataan bisa dengan melebarkan kali, membuat turap sehingga menjadi rapi, bahkan kalinya itu sampai ada yang bisa dimanfaatkan untuk wisata air misalnya. Ke arah sana dapat kita lihat itu ke arah utara ada Pancoran Riverside Apartemen, itu juga dilingkari oleh aliran air Kali Ciliwung. Kemudian ada beton-beton sheet pile yang juga dipergunakan untuk proses normalisasi. Belokan air Kali Ciliwung di sini sempat ada yang berpikir, ataupun kita juga sempat berpikir, kenapa tidak diluruskan dan ditimbun saja bagian yang berbelok sehingga air menjadi lancar. Ya, ada beberapa alasan ya yang paling mungkin kita sangat pikir masuk akal adalah kalau tidak berbelok seperti ini maka air akan jauh bisa lebih kuat arusnya pada saat menuju ke hilir. Dan bisa saja meluap karena tadi daya tampungnya yang sudah ada ya lebih panjang menjadi lebih pendek misalnya. Ini adalah kondisi beberapa waktu lalu, kurang lebih di tahun lalu ya. Bagian dari area futsal itu masih ada kelihatan, namun sekarang sudah dibongkar dan sudah menjadi jalan inspeksi. Ada pertanyaan kenapa tidak diambil pakai drone? Kita sudah pernah mengambil pakai drone, namun sayang sekali drone-nya tersangkut sudah 2 kali, jadi kami harus latihan terlebih dahulu. Di sana dapat kita lihat jembatan yang menghubungkan kawasan Kalibata dan juga kawasan Cililitan ya. Jembatan itu sangat penting. Tadinya ada jembatan kayu, kemudian sudah dibuatkan jembatan beton. Di bawah jembatan itu ada jembatan yang dipergunakan untuk warga antara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, itu juga dibuka sedikit saja sisi bawah. Nah, jembatan itu mirip teralis ya, dan nampaknya ada tujuan tertentu pembuatan dari akses teralis tersebut. Baik, ini adalah proses-proses pada waktu penyelesaian pekerjaan kurang lebih 1 bulanan yang lalu untuk pembuatan dari tanggul dengan memasang retaining wall, segmen-segmen beton yang pracetak kemudian disusun-susun membentuk undakan dan menjadi penahan tanah yang di atasnya dicor sebagai jalan inspeksi. Jalan inspeksi memang dibuat lebar dikarenakan dibutuhkan ya, untuk kendaraan-kendaraan seperti truk, kemudian ada ekskavator. Pada saat harus membersihkan kali maka membutuhkan akses yang sangat lebar ya, seperti ini paling tidak. Kalau tidak ada jalan inspeksi maka pengerukan kemudian mengambil sampah itu effortnya jauh lebih besar karena harus diangkut manual. Kita sudah sampai di ujung jalan inspeksi dan di sini sudah bergabung dengan bagian bawah jembatan. Dan di bawah ini dipergunakan oleh warga untuk berdagang, kemudian untuk parkir. Baik, kita lihat sedikit area yang ada di jembatan Kali Ciliwung di kawasan Slamet Riyadi yang menghubungkan Matraman dengan Manggarai. Di sini air Kali Ciliwung cukup tinggi. Ini di bulan Februari tahun lalu, kemudian sudah menjangkau bawah rumah warga di sisi Manggarai,
Sedikit lagi Siapa rumah-rumah saya? warga bagian belakang Oh, yang di dapurnya sana. yang ada di sisi Matraman atau Oh, Jakarta Timur. atasannya Johan namanya. Ah, ah. Saluran air sih lebih tepatnya. Yang kayak di Melayu kan ada saluran air tuh. Nah, di sana kan lagi bikin yang gede saluran airnya. Saluran, jadi bukan sumur. Kalau sumur kan airnya nggak cepat masuk nih, apalagi yang kayak begini kan. Oh, ini air dialirkan ke laut. Saya pindah ke sana. Saluran air bentuknya yang bagaimana? Saluran air. Wah, ntar saya lihat videonya. Atau di sini? Sini nggak ada ya? Nggak ada. Bapak dari mana? Dari Berlin. Oh, dari Berlan. Nah, kuliah di APL. APL. Sebentar, saya mau video dulu. Saluran air yang itu mas pakai paralon mungkin dari Bukan. luar. Ini paralon yang kayak begini. Kalau rumah orang tuh pakai UD yang beton kotak-kotak begini, gede, disusun. Jadi Yang baik-baik ke Budi Hartono. Budi Hartono, Pak Heru, Iya. Pak Heru ya, Gubernur DKI-nya langsung. Pak PJ Gubernur, betul. Kalau itu mas orang kriminal bapak. Siapa orang kriminal? Bapak Heru. Heru Budi. Hartononya itu digantiin sama atasan mas mungkin Pak Johan Oh, yang jadi gubernur DKI-nya, jadinya yang menanggulanginya dia pak, diambil alih dia, dialihkan ke dia gitu ya. menanggulangi bahaya banjirnya gitu. Iya. Mas gituin mas ya keadaannya, Oh gitu, kasih tahu. dialihkan ke Bapak Johan Iya. yang atasan mas. Iya. Yang ini yang penting yang kayak begini. Kayak begini kan. Ini harus keluarganya harus relokasi, pindahin, ya kan? Nama siapa, Pak? Kalau itu Siapa? yang saya tahu itu rata-rata penduduk asli pak, yang di pinggir kali tinggalnya gitu pak. Bukan pendatang. Ya, Pendatang bukan. bukan penduduk asli. Masa? Udah tinggal lama gitu. Oh, tinggal lama iya. Cuman tanahnya sertifikatnya ada nggak? Ya tinggal lama ya sertifikatnya ada biasanya. Ada. Soalnya ada yang nggak ada nih. Di Rawajati nggak ada. Dekat Cililitan tuh nggak ada. Dekat Condet itu juga ada yang nggak ada. Ada yang ada. Kalau yang ada itu dipindahin. Kalau yang nggak ada dipulangin ke kampung. Bapak asli sini apa dari kampung? Asli sini. Alhamdulillah, harusnya punya sertifikat. Sertifikat punya mungkin ibu saya. Oke. Udah lama lah berarti. Ya mungkin punya. Asli Betawi? Ya. Hah? Betawi apa? Nah, saya pindah lagi sini. Yang keturunan orang Jawa. Oh, Jawa. Keturunan orang Jawa Semarang. Datang. Semarangnya di mana? Kendal Kalinewung. Kendal Kaliungu. Wow, itu Kendal lagi bagus banget itu. Pelabuhannya bagus. Ya kan? Kalau di Solo Ada juga di Solo. Ada di Solo. indah gitu mungkin cuma
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.